Lalu untuk UMKM pribadi, nah fasilitas pajaknya itu dikenakan pajak penghasilan itu dari omset sebesar 0,5% dan bersifatnya itu final gitu ya, udah saya sampaikan. Nah, khusus untuk UMKM pribadi pun mulai berlakunya itu sejak tahun 2022 di mana dia tuh ada peredaran bruto tidak kena pajak yaitu sebesar 500 juta dalam setahun. Jadi bayangkan, dulu sebelum 2022 asalkan kamu UMKM pribadi, berapapun omset kamu harus bayar 0,5%-nya. 1 juta pun harus bayar 1 juta dikali 0,5% tor pajaknya, berapapun. Tapi semenjak ada aturan baru di 2022, Undang HPP, dia muncullah nih, oh UMKM kita kasih fasilitas, ada batas tidak kena peredaran bruto tidak kena pajaknya, batasnya 500 juta. Jadi setelah lebih dari 500 juta, baru deh kita bayar. Jadi kalau masih di bawah 500 juta setahun omsetnya, itu tidak perlu bayar pajak, cukup lapor saja angka omsetnya gitu. Kalau udah lebih dari 500 maka kita bayar selisihnya. Misalnya contoh 600 juta nih omset kita dalam setahun. Batasnya kan tidak kena pajaknya kan 500, berarti 600 dikurang 100 sisa 100 kan. Nah, 100 itu baru dikali 0,5%, which is 500 ribu ya. 500 ribu baru kita bayar begitu. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi untuk UMKM pribadi itu dia bisa menggunakan saja. Itu pun dilihat dari status NPWP. Ini tidak bisa selamanya ada batas waktunya, berbeda dengan yang freelancer tadi. Freelancer tadi selamanya bisa pakai PPN asalkan gitu ya. Tapi kalau UMKM pribadi ini ada batas waktunya. Meskipun pajaknya murah, tapi ada batas waktu. Untuk orang pribadi itu maksimal 7 tahun. Jadi aturan yang PP 23 sudah punya NPWP sebelum tahun 2018, maka waktu terakhir teman-teman bisa pakai 0,5% ini hanya sampai Sorry, Ci, suaranya putus-putus. Mungkin bisa dicek wifi-nya dulu. Ci Mary sempat ini, suaranya banyak putus-putus. bentar aku coba tethering aja ya. Ya, Mungkin Oke, aku lanjut ke UMKM ya. Aku ulangin ya. Tadi fasilitas yang bisa dimanfaatkan UMKM pribadi itu, pertama, dia dikenakan pajak itu hanya 0,5% dari omset dan sifatnya final. Nah, kedua, sejak 2022 itu ada peredaran bruto tidak kena pajak 500 juta dalam setahun. Jadi dulu, sebelum 2022, untuk UMKM pribadi, berapapun omsetnya itu wajib bayar pajaknya 0,5%. 1 juta pun omsetnya harus kali 0,5%-nya, which is itu 5.000 ya. 5.000 wajib bayar 5.000 pajaknya, walaupun cuma 5.000 gitu. Tapi semenjak 2022 ada perubahan ikut dengan Undang-Undang HPP bahwa UMKM pribadi ini ada peredaran bruto tidak kena pajaknya itu sebesar 500 juta dalam setahun. Jadi maksudnya adalah ketika teman-teman itu masuknya ke UMKM pribadi tapi omsetnya belum sampai 500 juta maka nggak perlu bayar pajak, cukup lapor saja. Nah, ketika udah di atas 500 juta baru kita bayar selisihnya. Contoh misalnya aku punya bisnis gitu ya, aku jual ini deh produk online course deh gitu ya, omset setahun itu ada 600 juta. Nah, karena ada batas peredaran bruto tidak kena pajak ini 500 juta, maka aku cukup bayar 100 jutanya dikali 0,5%, which is 500 ribu saja. Begitu. Itu mulai berlaku untuk dari 2022. Nah, tapi bagi teman-teman yang UMKM, kebijakan ini tidak bisa dipakai selamanya. Berbeda dengan freelancer tadi, dia bisa pakai NPPN itu selamanya, asalkan dia ada pengajuan di awal permohonannya. Tapi UMKM ini ada batas waktu. Jadi itu maksimal hanya 7 tahun saja buat orang pribadi. Diceknya dari mana? Dilihat dari status NPWP. Jadi kalau teman-teman sudah punya NPWP itu sebelum 2018, dihitungnya mulai dari 2018. Jadi maksimal bisa dipakai itu sampai 2024, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun. Jadi 2024 udah habis gitu ya. Tapi kalau teman-teman baru bikin NPWP itu di 2020 misalnya, berarti boleh pakai tarif ini itu maksimal sampai 2027. Begitu kita lihat dari kapan kita bikin NPWP status ini ya. Lanjut. Nah, saya mau bahas khusus untuk UMKM pribadi ya, karena UMKM pribadi ini kan sebenarnya bagi yang punya NPWP sejak 2018 itu kan seperti saya bilang batas terakhir sebenarnya kan 2024 dia boleh pakai PPh final 0,5% ini. Tapi ada kebijakan dari pemerintah akan diperpanjang setahun lagi, yaitu sampai 2025 ini. Nah, lalu bagaimana perhitungan pajak untuk UMKM
setelah 2025 nih gitu kan. Kalau UMKM pribadi kan berarti oh bagaimana nih setelah 2025. Ini yang saya mau kasih lihat ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ini misalnya ini baru tahun 2025 ya. Kalau UMKM pribadi itu kayak mana dia melakukan tanggung jawab PPh-nya gitu ya. Jadi tetap dia harus rekap omset dia tiap bulan itu berapa. Setelah melebihi 500 juta, baru dia mulai bayar pajak di bulan itu. Jadi contoh misalnya Abdi ini dia UMKM pribadi, dia punya bengkel mobil. Status Abdi itu dia udah menikah dan punya 2 anak. Lalu omset atau peredaran bruto usaha Abdi itu di tahun 2025 itu sebagai berikut. Jadi total itu 3 miliar 591 juta sekian. Jadi pajak yang harus dia bayarkan ini kita cek ini kan bulan Januari dan Februari setelah diakumulasi kan sudah melebihi ini ya, sudah melebihi 500 ya. Nah, ketika dia melebihi 500 lah dia baru mulai bayar. Berarti which is omset 101.338 600-nya dikali 0,5%. Nah, ini dari tiap bulannya dia bayar. Nah, biasanya nih kan sampai 2025 seperti ini kan. Nah, after 2025 kayak mana Kimer status si UMKM pribadi nih? Nah, dia balik ke MPPN ya, dia tidak pakai 0,5% dari omset lagi, tapi dari MPPN, di mana dia sama kayak freelancer, dia harus ajuin MPPN. Saya kasih contoh lihat ya. Nah, contoh nih, contoh yang sama persis ya. Abdi ini UMKM pribadi punya bengkel mobil, statusnya sama, peredaran usaha pun kita anggap sama kayak tahun lalu, tapi ini di 2026 ya. Kondisinya nih, dia mengajukan MPPN. MPPN lalu kayak mana nih pemenuhan kewajiban perpajakannya? Jadi dia kan harus ajuin surat dulu. Setelah ajuin surat, dia cek di lampiran 1. Dia kan bengkel mobil ya, kalau nggak salah namanya reparasi mobil kalau nggak salah. Reparasi mobil kan bengkel ya. Nah ini reparasi mobil. Jadi kalau nanti 2025 tidak diperpanjang lagi, berarti status UMKM pribadi itu dia balik lagi statusnya kayak freelancer perpajakannya gitu ya. Dia harus tengok dari tabel ini, contoh di 2026 ya, reparasi mobil itu anggap 20% ya, kita ambil ya tarifnya 20%. Nah, 35 omset 3,5 M ini kita kali 20%-nya. Kita kali 20%-nya inilah dasar pengenaan pajaknya. Jadi dari 3,5 M yang diperhitungkan itu hanya 710 juta. 718 juta. 718 juta ini lalu dikurangin dengan status PTKP-nya ya, dikurangin dengan status PTKP-nya. Misalnya kan Abdi status PTKP-nya tuh dia udah menikah dan punya 2 anak. Berarti jadi K2 dong. K2 berarti dia dapat 54 juta sendiri, punya istrinya 4.500.000 tambah 2 anak dikali 3. Jadi dapat 67.500.000. Ini dikurang ini dapat 650. Nah, 650 inilah yang langsung masuk ke tarif progresif. Nah, tarif progresif ini kan dia ada batas-batasnya ya. 5% itu hanya untuk 0 sampai 60 juta. Kalau udah lebih dari 60 juta maka dia masuk ke 15. Jadi lihat nih dari 650 total PPh terhutang si Abdi ini mencapai 146 juta. Bayangkan teman-teman ya, di mana di kondisi 2025 atau 2024 sebelumnya itu dia kalau dia punya omset 3,5 M, dia cukup bayar pajak berapa? 0,5%-nya. Setelah dipotong 500 juta lagi, cuma bayar 15 juta. Tapi setelah 2025 nanti, dia balik ke MPPN. Balik ke MPPN, jadi super gede, dia harus bayar pajak 146. 146 dikurang 15. Berapa selisihnya itu? 130-an juta ya. Nah, bayangkan teman-teman, ini untuk UMKM pribadi ini. Ini kan cukup ini ya, cukup dahsyat ya nilainya ya. Kalau misalnya dia tidak mengajukan MPPN, nah ini yang buat tidak mengajukan. Nah kalau dia tidak mengajukan kan berarti dia kena tarif lebih mahal ya. Jadi dilihat di lampiran 2. Lampiran 2 saya udah cek itu 24%. Jadi lebih mahal lagi ya, dari 146 naik dia ke 197. Begitu gambarannya teman-teman ya. Jadi solusinya apa nih Cimer? Aku nggak mau nih mahal kali nih gitu kan. Gila aja suruh aku bayar 197. Marginnya aja belum tahu ada sebesar itu gitu kan. Jadi kira-kira alternatifnya apa?